Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rico Jimmy, channel yang bahas seputar edukasi bisnis online dan cara menghasilkan uang dari internet. Nah oke guys, jadi pada video kali ini guys, aku bakal bikin video lagi guys buat kalian semua. Nah berhubung aku sebenarnya udah kehabisan ide ya, ataupun kehabisan materi ya untuk membuat video-video tutorial seputar bisnis online, terutama bisnis dropship guys. Jadi untuk kedepannya aku bakal coba bikin video berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam channel Rico Jimmy ini guys. Nah jadi buat kalian yang mau diskusi ataupun mau dibuatkan konten pertanyaan kalian tinggal komentar aja di video-video yang ada di channel YouTube Rico Jimmy ini guys. Nah jadi di video kali ini guys aku bakal bahas video pertanyaan dari subscriber aku guys, yaitu Mas Pris ya. Di video dropship Tokopedia ke Shopee dengan resi otomatis. Nah jadi ada yang bertanya, yaitu Mas Pris mau tanya, bang, kalau kita dropship kan pakai alamat supplier. Nah alamatnya kita tanya ke supplier atau bagaimana? Makasih. Nah jadi untuk Mas Pris ini aku bakal jawab pertanyaannya Mas Pris. Tapi sebelum masuk ke jawaban dari pertanyaan Mas Pris ini, kita intro dulu. Dan juga buat kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya. Jadi kita langsung aja ke video pembahasannya. Nah oke guys ya, jadi kita langsung aja nih guys ya ke video pembahasannya guys. Jadi di sini aku bakal coba tampilin layar HP aku guys. Di sini aku bakal jawab pertanyaan dari Mas Pris tadi, yaitu gimana caranya untuk setting alamat ya. Di sini intinya pertanyaannya itu, kalau dari Mas Pris ini dia bertanya gimana caranya untuk setting alamat toko dropship guys. Jadi gimana caranya? Oke, jadi di antara kalian ini guys masih banyak sebenarnya pertanyaan yang seperti ini guys. Gimana sih caranya untuk setting alamat dropship guys? Nah, jadi pertama-tama ya guys ya, di sini aku bakal kasih contoh dulu guys. Aku bakal coba record menggunakan handphone ini guys untuk tutorialnya. Oke, aku bakal coba geser sebelah sini dikit ya biar kelihatan layar HP-nya di sini. Oke, ini udah ya. Oke, jadi intinya gini guys, kalau kalian mau dropship itu kalian harus wajib samain alamat kita, alamat toko kita itu dengan alamat supplier. Jadi misalnya kita ambil suppliernya dari Jakarta, nah itu otomatis nanti alamat yang ada di toko kita, toko yang kita buat ya, nah itu alamatnya juga harus sama di Jakarta guys. Jadi misalnya walaupun kita lokasinya, misalnya seperti aku ya, aku lokasinya di Jambi, daerah Jambi. Nah supplier aku misalnya di daerah Jakarta, jadi kita pasang alamat di toko kita itu alamat Jakarta, jadi bukan alamat yang tempat kita tinggal sekarang. Karena apa guys? Karena produk kita itu bakal dikirim dari alamat supplier, bukan dari alamat kita. Nah apa yang terjadi jika kita memasukkan alamat kita ke dalam toko kita, maka kita akan nombok ongkir guys. Jadi misalnya ongkir yang dari Jakarta, misalnya orderannya ya, misalnya kalian pembeli ya, pembelinya membeli dari daerah Kalimantan misalnya ya, daerah Kalimantan. Kita setting alamat toko kita itu di Jambi misalnya seperti aku. Nah sedangkan alamat supplier itu di Jakarta. Nah jadi ada 3 alamat nanti ya guys ya. Nah kalau kita kirim dari Jambi guys, kita setting alamat di Jambi, maka ongkirnya akan berbeda antara dari Jambi ke Kalimantan dan juga dari Jakarta ke Kalimantan. Otomatis ongkos kirim itu bakalan lebih murah dari Jakarta ke Kalimantan ketimbang dari lokasi aku seperti dari Jambi ke Kalimantan. Jadi seperti itu guys. Nanti kalian bakal nombok ongkir. Jadi misalnya ongkirnya yang pertama dari supplier itu kalian ongkirnya bayar 30.000 dari Jakarta ke Kalimantan. Nah jadi misalnya ordernya nanti alamatnya dari Jambi itu bakalan lebih mahal dari 30.000, misalnya ke 40 atau 50.000. Nah itu nanti saldonya bakalan kepotong guys. Jadi otomatis misalnya profit kalian 30.000 dipotong selisih ongkirnya 10.000. Nah itu bakalan kalian terpotong 10.000, jadi 20.000 profit kalian. Jadi seperti itu guys. Jadi alamat toko kita itu harus wajib sama dengan alamat supplier. Nah bisa juga guys ya, walaupun nggak sama tapi beda-beda dikit, asal dia masih dalam satu regional itu nggak masalah. Jadi misalnya seperti ini guys, dari alamat Jakarta
kalian ke Tangerang ataupun alamatnya ke Depok, itu kan masih regional Jabodetabek ya, itu rata-rata ongkirnya masih sama. Tapi kalau alamat kalian itu sudah beda dari satu regional, misal dari Jabodetabek kalian kasih alamatnya di Surabaya, di Semarang, nah itu bakalan berbeda nanti ongkirnya guys. Jadi seperti itu. Nah di sini aku bakal kasih contoh ya guys ya, cara setting alamatnya guys. Misal ya, kita masuk ke Tokopedia. Gimana sih cara dapat alamat suppliernya? Nah itu sangat gampang sekali. Kalian bisa masuk, misal ya, kita masuk ke Tokopedia, kita coba jam tangan Casio ya. Ini untuk tutorial aja ya, ini tutorial. Misalnya seperti ini ada produk ini. Nah itu kita klik ya. Di sini di samping nama toko, ini kan nama toko 07 Watch ya. Nah jadi ada online 33 menit yang lalu. Di sini ada alamat Jakarta Utara. Nah kalian bisa langsung cek, itu alamatnya ada di Jakarta Utara. Untuk lebih tepatnya itu nggak masalah, kalian asal isi aja nama jalan, nama nomor RT, nomor RW dari alamat toko kalian, itu kalian isi asalan, itu nggak masalah guys. Yang penting kalian masih sama-sama di wilayah Jakarta Utara. Oke, misalnya kita coba klik ya. Nah, di sini kan sudah ada Jakarta Utara, ada notifnya ya, ada di map, ada ini ya, di bagian map ini itu Jakarta Utara. Nah, ini kalian tinggal samain aja, atau kalian bisa chat langsung ke suppliernya. Misalnya seperti ini. Mas, alamat lengkap toko di mana? Nah, seperti itu nanti tak kirim, maka dia bakalan balas, misalnya dibalas ya, kalian tinggal catat aja. Misalnya kalian jualannya di Shopee ya guys ya, toko kalian di Shopee, kalian tinggal setting di bagian saya. Terus di sini kalian masuk ke bagian toko saya guys. Oke, masih loading ya. Sorry ini agak panas berkeringat. Ini ngebug ya, kok nggak ada nama toko. Nah kalian tinggal masuk ke bagian alamat saya ini guys. Nah misalnya seperti ini ya, kalian bisa tambah alamat baru misalnya. Oke, di sini kalian isikan aja sesuai alamat dari toko alamat supplier kalian. Kalian isi dari nama toko, harus nama toko kalian. Nomor teleponnya itu nomor telepon kalian. Jadi kalian tinggal isi, coba misalnya pakai ini provinsinya, langsung kalian isi ke DKI Jakarta. Nah, terus kabupatennya tadi Jakarta Utara ya guys ya. Kita Jakarta Utara. Nah, kecamatan ini bebas, kalian mau isi di mana aja bebas ya. Kalian tinggal pilih misalnya Pademangan, kode posnya kalian atur sendiri. Nah terus untuk alamat jalan kalian bisa misalnya alamat lengkap ya, Jalan Diponegoro misalnya, seperti ini aja. Nah ini sudah bisa kalian pakai. Jadi ini ada opsi ya, kalian pilih jadikan sebagai alamat pribadi, jadikan sebagai alamat toko, atau atur sebagai alamat pengembalian. Kalian tinggal klik jadikan sebagai alamat toko. Lalu kalian klik kirim, nah maka dia akan otomatis tersimpan alamatnya. Maka di toko kalian nanti itu bakal timbul alamat tokonya dari Jakarta Utara guys. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian itu samakan dengan alamat yang ada di supplier ini. Jadi seperti itu, jadi kalian nanti nggak bakal ada keraguan lagi. Nah ketika ada orang, biasanya seperti ini guys ya, ada orang yang bertanya, Bang alamat tokonya di mana? Misalnya dia mau order ke kita ya. Alamat tokonya di mana? Kita bilang alamatnya di Jakarta Utara. Kebetulan dia pas di lokasinya di Jakarta Utara juga. Jadi dia mau datang langsung ke toko kita. Nah itu cara menghadapinya. Kalian bisa bilang kepada calon pembeli kita kalau kita hanya melayani pembelian via online aja guys. Jadi kalau dia nanti kita kasih alamat yang asal-asalan yang pertama tadi guys, dia bakal nyesat nanti guys orangnya. Nah jadi kalian bisa jawab dengan seperti itu aja. Kalau mau order bisa menggunakan online aja di aplikasi Shopee, jadi nggak bisa datang langsung ke lokasi. Nah kalau dia maksa mau datang ke lokasi ya kita nggak usah lain aja, ataupun kalau kalian berbaik hati kalian bisa kasih alamat supplier kalian, jadi dia
bisa datang langsung ke alamat supplier kalian, tapi kalian tidak bakalan dapat profit guys, karena dia langsung ke supplier bukan melalui toko kalian. Nah, jadi seperti itu caranya guys. Nah, selanjutnya untuk misalnya kalian dalam satu toko ada 2 supplier, 3 supplier, nah itu nggak masalah asal masih dalam satu regional tadi guys, seperti yang aku bilang. Nah, jadi misalnya supplier pertama lokasinya di Jakarta Utara, supplier kedua di Jakarta Barat, supplier ketiga di Jakarta Selatan. Nah, itu kalian bisa pakai alamat 3 itu, tapi kalian pakai yang salah satu aja. Pakai yang salah satu aja, maka itu nanti ongkirnya otomatis bakalan sama aja guys. Jadi seperti itu. Oke, untuk Mas Pris, mudahan nonton video ini. Untuk yang bertanya tadi ya Mas Pris ya, mudahan nonton video ini, jadi jawabannya seperti ini. Jika ada yang tanyakan buat kalian bisa ke kolom komentar juga guys. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, kita ketemu lagi.